Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara mahasiswa, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan. Karena virus corona, kita jadinya belajar di rumah secara daring atau online. Harapannya tentu tidak mengurangi daripada kualitas pembelajaran yang kita miliki. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang guru profesional. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas tentang kompetensi guru. Kalau kita berbicara tentang guru profesional, tentunya berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu. Saudara tentu ingat dan harus ingat bahwasanya kompetensi guru itu ada 4. Yang pertama, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogi. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana sosok guru profesional. Dan semua guru pada dasarnya ingin menjadi guru profesional atau harus bercita-cita menjadi guru profesional. Kalau kita melihat dewasa ini, dengan banyak kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan guru, memang sosok profesional itu betul-betul dicari. Kita bisa melihat guru yang begitu ditunggu-tunggu kehadirannya di kelas, yang ketika dia datang sangat senang siswa. Itu merupakan ciri pada dasarnya menjadi seorang guru profesional itu. Namun sebaliknya, ketika guru itu datangnya tidak diharapkan, maka itu pertanda bahwasanya dia tidak menjadi seorang profesional. Kalau kita melihat secara teoretik, ada 5 hal yang harus ada pada diri seorang guru profesional, yang mana 5 itu tentu termaktub di dalam kompetensi yang awal tadi kita sudah sampaikan, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Hari ini kita akan, atau materi kali ini kita akan mengutip pendapat Suryadi tentang guru profesional itu. Beliau menyatakan ada 5 hal yang harus ada, yang dituntut dari seorang guru untuk menjadi profesional. Yang pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajar mengajar. Saya ulangi, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajar mengajar. Kata kunci di sana adalah komitmen. Komitmen berarti kesepakatan dengan dirinya sendiri, komit dia, tanggung jawab dia terhadap siswa dan proses belajar mengajar. Kita mengetahui bahwasanya tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar tentu tidak hanya dalam tatap muka saja, tetapi pada dasarnya adalah kegiatan proses belajar mengajar sepanjang hari. Oleh karena itu, komitmen kepada siswa dan proses belajar mengajar ini penting. Apa contohnya? Contoh guru yang berkomitmen kepada siswa dan PBM itu diantaranya disiplin dalam waktu. Kemudian ketika memberikan tugas kepada siswa, tugas itu diperiksa dan dikembalikan kepada siswa. Komitmen juga bisa ketika berjanji dengan siswa, misalnya janji ujian atau janji mengumpulkan tugas, berpegang teguh terhadap janji itu. Itu komitmen. Di langkah yang pertama,
atau guru profesional yang pertama itu bercirikan memiliki komitmen. Yang kedua, guru dikatakan profesional ketika menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkan. Kalau kita melihat penguasaan mendalam terhadap mata pelajaran yang diajarkan, berarti kalau kita lihat kepada kompetensinya berkaitan dengan kompetensi profesional. Jadi guru betul-betul menguasai terhadap pembelajaran. Guru betul-betul mampu menguasai materi yang diajarkan. Misal, kalau saudara guru matematika, maka saudara sangat paham dengan materi yang diajarkan. Pada saat itu misalnya operasi bilangan bulat, ya saudara paham betul dengan bagaimana pengoperasian bilangan bulat itu. Atau saudara sebagai guru IPS, saudara mengajarkan tentang sejarah politik di Indonesia. Saudara paham betul bagaimana sejarah politik di Indonesia itu. Jadi ciri yang kedua daripada seorang guru profesional itu adalah penguasaan yang dalam terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, untuk menjadi guru profesional itu bertanggung jawab memantau hasil belajar melalui berbagai cara evaluasi. Proses pembelajaran untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak dibutuhkan evaluasi. Dan evaluasi itu tidak hanya dilakukan dengan satu cara. Kalau kita lihat kepada domain pendidikan, evaluasi itu bisa dilakukan dengan evaluasi untuk domain afektif, evaluasi untuk kognitif, dan evaluasi untuk psikomotor. Kalau kita lihat dari domainnya kognitif, evaluasi itu bisa dilakukan dengan tes dan non-tes. Kalau dengan tes, bisa dengan tes lisan, bisa dengan tulisan. Dari bentuk soal, bisa dengan tes pilihan ganda misalnya, bisa dengan tes matching test atau menjodohkan, bisa isian pendek, dan seterusnya. Begitupun observasi, penilaian portofolio, dan lain-lain. Jadi evaluasi dilakukan berbagai jenis evaluasi itu dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Untuk apa dievaluasi? Untuk mengukur keberhasilan daripada proses pembelajaran itu. Sangat tidak mungkin kita mengatakan pembelajaran kita berhasil tanpa dilakukan evaluasi. Maka evaluasi itu penting. Dan selaku guru tidak hanya menguasai satu teknik evaluasi, harus beberapa teknik evaluasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk menjadi profesional, guru harus mampu berpikir sistematis. Berpikir sistematis berarti berpikir secara sistem. Sistem berarti berpikir tidak melihat sesuatu itu berdasarkan beberapa sudut pandang. Kita melihat misalnya seorang guru melihat siswa satu hari ada yang tidak bersemangat sekolah. Guru tidak harus marah, guru tidak harus tidak menyukai siswa itu, tetapi guru harus mencari tahu kenapa dia malas. Cara berpikir sistematis itu tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tetapi melihat dari berbagai sudut pandang secara bersistem, karena memang yang namanya pendidikan itu akan berlaku sistematis. Dia dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang sangat banyak, baik itu internal atau eksternal daripada diri siswa. Yang kelima, terakhir, pendapatnya Suryadi, untuk menjadi profesional maka guru harus
seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Merupakan bagian dari masyarakat belajar, maksudnya di sini adalah guru itu tidak lantas berpuas diri terhadap kemampuannya saat ini. Apalagi dalam pendidikan yang mana ilmu itu selalu berkembang. Teori-teori belajar selalu tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, guru harus mampu belajar terus-menerus. Jadi jangan mentang-mentang menjadi guru, belajarnya tamat, tidak. Harus belajar. Oleh karena itu, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas guru SD, misalnya ada kelompok kerja guru. Guru-guru SMP ada musyawarah guru mata pelajaran, atau kegiatan-kegiatan lain yang apakah menghasilkan gelar atau non gelar, atau kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan misalnya. Ini harus selalu diikuti oleh guru. Jadi untuk menjadi guru profesional tentu harus melihat kepada kompetensi, yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Akan tetapi Suryadi, tadi saya sudah katakan, mengatakan 5 hal yang harus dimiliki oleh guru itu baru dikatakan profesional. Yang pertama, guru harus memiliki komitmen. Yang kedua, guru harus menguasai secara mendalam materi ajar yang dia berikan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap evaluasi hasil belajar dengan berbagai macam evaluasi. Yang keempat, guru mampu berpikir sistematis. Dan yang kelima, mau terus belajar. Jadi kita berbicara tentang guru profesional, selain berbicara tentang kompetensinya, kita berbicara tentang 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Tentu selain 5 hal ini banyak yang bisa saudara buat atau yang bisa saudara rasakan semenjak dari SD, dari saudara sekolah. Tugas saudara secara tertulis, nanti setelah mendengarkan video ini saudara buat tugas, dikumpulkan hari ini, maksudnya untuk jam pelajaran kita sesuai akhir pelajaran kita, tugas ini harus sudah dikumpulkan. Misalnya matematik hari Rabu jam 8 sampai jam 10.40, maka 10.40 paling lama di grup tugas ini sudah harus saudara kumpulkan. Tugas saudara adalah bagaimana mengidentifikasi menurut saudara guru yang saudara anggap profesional yang pernah mengajar saudara. Jadi intinya saya ingin saudara memberikan gambaran tentang guru profesional yang pernah mengajar saudara dalam bentuk tulisan 1 halaman saja, tetapi menggambarkan guru profesional yang menurut saudara yang saudara sukai. Demikian kuliah kita. Ingat, ada 5 hal, saya ulangi. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, penguasaan terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, kemampuan mengevaluasi dengan berbagai teknik evaluasi. Yang keempat, berpikir sistematis. Dan yang kelima, guru harus belajar, harus mampu menjadi atau selalu belajar.
Saya pikir itu yang harus saudara pahami. Jangan banyak keluar ruangan. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari corona. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.